Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin, bagi senantiasa intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang paling tinggi, Allah masih beri kita nikmat iman dan Islam, sehingga suruh ini Allah kembali gerakkan hati dan hati kita untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yang salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam sama-sama kita junjung agungkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya serta sahabatnya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Subuh di mana? Ya. W1. Iya. Baiklah hadirin yang mulia, kita akan mendengarkan pada hadis-hadis baginda Rasulullah ataupun firman-firman Allah Taala tentang fadilah sedekah. Jadi dari Ali radhiyallahu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperdukan kadar harta dari orang-orang kaya agar mereka mencukupi keperluan fakir miskin, dan tidaklah orang-orang miskin disusahkan dengan kelaparan dan ketidakadaan pakaian, kecuali karena orang-orang kaya tidak menunaikan waktunya dengan sempurna. Dengarlah dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisab orang-orang kaya dengan keras karena kekurangan dalam menunaikan kewajibannya, dan akan disiksa dengan azab yang pedih. Hadis riwayat Tabrani. Dengan kemahatauannya, Allah Subhanahu wa taala hanya memperdukan zakat pada sekadar yang telah ditentukan. Jika dilakukan dengan baik dan mengikuti tertibnya, maka tidak akan ada seorang pun yang akan mengalami kelaparan dan tidak memiliki cukup pakaian. Perkara ini sangat jelas dan tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu telah menjelaskan hal ini dengan terang. Hadis ini cukup wajar. Faqih Abu Latif Samarkandi rahmatullah mengutip hadis ini dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin dengan panjang lebar. Antara lain di dalamnya terdapat tanya jawab sebagai berikut. Yakni Abu Zar bertanya, ya Rasulullah, engkau telah memerintahkan zakat. Apa zakat itu? Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Zar, siapa yang tidak menjaga amanah tidak akan dianggap beriman, dan siapa yang tidak menunaikan zakat tidak ada solat baginya, solatnya tidak akan diterima. Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang kaya untuk mencukupi kebutuhan orang-orang miskin. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang-orang kaya mengenai zakat dan mengazab mereka jika tidak menunaikannya dengan sempurna. Hadis di atas membuktikan dengan jelas bahwa sabda Rasulullah SAW ini adalah mengenai zakat. Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menulis bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan azab yang pedih bagi orang yang tidak memperhatikan kewajiban menunaikan zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi
الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. Mereka yang mengumpulkan emas dan perak tidak membelanjakannya di jalan Allah. Quran surah At-Taubah 9:34. Mereka yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah. Membelanjakan di jalan Allah maknanya adalah menunaikan zakat. Setelah itu Imam Ghazali rahimahullah berkata, zakat itu meliputi 6 jenis. Yang pertama zakat binatang ternak, yang kedua zakat emas dan perak, yang ketiga zakat modal perniagaan, yang keempat zakat rikas atau harta terpendam seperti emas dan perak di dalam tambang atau sumber usaha di bawah tanah, yang kelima zakat penghasilan, dan yang keenam zakat fitrah. Keempat mazhab fikih sepakat bahwa zakat adalah wajib atas keenam harta di atas, kecuali mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa untuk zakat harta rikas atau harta terpendam di dalam tanah, kadar zakatnya adalah khumus, yaitu 1/5-nya. Sebenarnya jika seseorang mengeluarkan zakatnya dengan benar, maka tidak akan ada orang miskin yang mati kelaparan. Sebagian ulama meragukan hadis yang diriwayatkan oleh Ali. Sebagian ulama meragukan hadis di atas yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu. Mereka berpendapat bahwa ada pengeluaran lain yang wajib selain zakat. Keraguan yang demikian tidak ada dasarnya dan tidak benar, karena jika demikian maka riwayat-riwayat yang lain dari Ali juga akan dipertanyakan. Diriwayatkan oleh Ali dari Rasulullah SAW bahwa kewajiban zakat telah menghapus kewajiban sedekah yang lain. Riwayat ini adalah marfu, dinukilkan langsung dari Rasulullah SAW, dan Imam Jahaz rahmatullah menulis dalam kitabnya Al-Umul Quran bahwa perkataan ini adalah perkataan Ali Rumah dan terbukti dengan syarat-syarat yang lebih dipercaya. Alhamdulillah, dengarkan satu hadis yang berkisah tentang zakat. Semoga kita bisa mendapat pengetahuan dan bisa diamalkan yang disampaikan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la